Halo, perkenalkan nama saya Ermelinda Dena dengan NIM 23120031. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang visualisasi data dalam organisasi dan karakteristik big data. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana visualisasi data dapat membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan memahami karakteristik big data. Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia visualisasi data dan big data, serta bagaimana keduanya dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Jangan lama-lama, yuk kita simak video berikutnya. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian visualisasi terlebih dahulu. Visualisasi data adalah representasi grafis dari informasi yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan analisis data. Dalam konteks organisasi, visualisasi data membantu dalam pengambilan keputusan dengan menampilkan pola, tren, dan hubungan dalam data secara jelas. Pengertian visualisasi data dalam organisasi. Visualisasi data adalah proses menggunakan elemen visual seperti grafik, diagram, dan peta untuk mempresentasikan data. Tujuannya adalah untuk mengubah data yang kompleks menjadi representasi visual yang lebih mudah dipahami, sehingga memfasilitasi analisis dan komunikasi informasi. Manfaat visualisasi data untuk organisasi. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Memungkinkan pemangku kepentingan untuk dengan cepat memahami data dan membuat keputusan yang lebih informasional. Yang kedua, identifikasi pola dan tren. Membantu dalam menemukan pola tersembunyi dan tren yang mungkin tidak terlihat dalam data mentah. Ketiga, komunikasi yang efektif. Menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan menarik sehingga memudahkan pemahaman di antara anggota tim dan pemangku kepentingan. Jenis-jenis visualisasi data. 1. Grafik garis atau line chart. Deskripsi, grafik garis digunakan untuk menunjukkan perubahan data seiring waktu. Ini sangat berguna untuk analisis tren. Contohnya, grafik yang menunjukkan pertumbuhan penjualan bulanan selama 1 tahun. Kedua, diagram batang atau bar chart. Deskripsi, diagram batang membandingkan nilai dari kategori yang berbeda. Ini bisa berupa batang vertikal atau horizontal. Contoh, diagram batang yang menunjukkan jumlah penjualan produk A, B, dan C dalam 1 kuartal. Yang ketiga, diagram lingkaran atau pie chart. Deskripsi, diagram lingkaran menggambarkan proporsi dari keseluruhan. Ini ideal untuk menunjukkan presentasi. Contoh, diagram lingkaran yang menunjukkan distribusi pangsa pasar dari beberapa perusahaan dalam industri tertentu. Yang keempat, grafik area atau area chart. Deskripsi, grafik area mirip dengan grafik garis, tetapi area di bawah garis diisi dengan warna. Ini menunjukkan volume data seiring waktu. Contoh, grafik area yang menunjukkan total pengeluaran bulanan dengan membandingkan beberapa kategori pengeluaran. Yang kelima, heat map. Deskripsi, heat map menggunakan skala warna untuk menunjukkan nilai dalam grid. Ini sering digunakan untuk menggambarkan korelasi atau kepadatan. Contoh heat map yang menunjukkan frekuensi kunjungan pengguna ke berbagai halaman di situs web. Keenam, diagram scatter atau scatter plot. Deskripsi, diagram scatter menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan titik-titik pada sumbu X dan Y. Contoh diagram scatter yang menunjukkan hubungan antara pengeluaran iklan dan penjualan produk. Diagram Sankey. Deskripsi, diagram Sankey menunjukkan aliran antara kategori berguna untuk memahami transfer energi, uang, atau informasi. Contoh diagram Sankey menunjukkan aliran dana dari sumber pendanaan ke berbagai proyek dalam organisasi. 8. Box plot deskripsi. Box plot digunakan untuk menunjukkan distribusi data berdasarkan 5 angka ringkasan. Minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan maksimum.
Contoh boxplot yang menunjukkan distribusi nilai ujian siswa di berbagai kelas. Peta map deskripsi peta digunakan untuk menunjukkan data geografis. Ini bisa berupa peta panas atau peta tematik. Contoh peta yang menunjukkan kepadatan populasi di berbagai wilayah. Ke-10 diagram radar atau spider chart. Deskripsi diagram radar digunakan untuk menunjukkan nilai dari beberapa variabel dalam bentuk jaring. Contoh diagram radar yang membandingkan kinerja beberapa produk berdasarkan berbagai kriteria seperti harga, kualitas, dan fitur. Ke-11 trim up. Trim up menggunakan persegi panjang untuk menunjukkan hierarki data. Ukuran dan warna persegi panjang dapat menunjukkan nilai dan kategori. Contoh trim map yang menunjukkan kontribusi pendapatan dari berbagai divisi dalam perusahaan. Ke-12 waterfall chart. Waterfall chart digunakan untuk menunjukkan bagaimana nilai awal berubah menjadi nilai akhir melalui serangkaian langkah positif dan negatif. Contoh waterfall chart yang menunjukkan perubahan laba bersih perusahaan dari tahun ke tahun. Proses visualisasi data. Yang pertama, identifikasi tujuan. Menentukan apa yang ingin dicapai dengan visualisasi data. Yang kedua, pengumpulan data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan. Ketiga, pembersihan data. Menghapus data yang tidak relevan atau tidak akurat untuk memastikan kualitas analisis. 4. Pemilihan metode visualisasi. Memilih jenis visualisasi yang paling sesuai untuk menyampaikan informasi. Kelima, penyajian dan analisis. Menyajikan visualisasi kepada pemangku kepentingan dan melakukan analisis untuk mendapatkan wawasan. Tantangan dalam visualisasi data. Yang pertama, kesederhanaan berlebihan. Penyederhanaan data yang berlebihan dapat menghilangkan informasi penting. Kedua, bias dalam pemilihan data. Tim yang membuat visualisasi mungkin tidak sengaja memilih data yang mendukung pandangan mereka, mengabaikan data yang bertentangan. 3. Korelasional yang salah. Visualisasi dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan yang tidak ada, yang dapat menyesatkan pengambilan keputusan. Praktik terbaik dalam visualisasi data. Yang pertama, gunakan elemen desain yang menarik untuk meningkatkan daya tarik visual. 2. Berikan konteks yang jelas untuk data yang disajikan. 3. Pilih kombinasi warna yang tepat untuk meningkatkan keterbacaan. 4. Tambahkan label dan angka yang jelas untuk membantu pemahaman audiens. Oke, baik. Jadi di sini saya akan mempresentasikan lebih lanjut tentang di grafik batang. Di sini teman-teman bisa melihat gambar dari grafik batang tentang hasil ketuntasan belajar yang menunjukkan jumlah siswa berdasarkan nilai dalam empati keterampilan bahasa, listening atau kuning, speaking biru, reading hijau, dan writing merah. Sumbu Y atau vertikal menunjukkan jumlah siswa. Analisis per rentang nilai, 1 nilai kurang dari 69. Paling banyak di listening 8 siswa, paling sedikit di writing 5 siswa. Ini menunjukkan bahwa banyak siswa kurang berhasil dalam keterampilan. Speaking dan writing memiliki siswa terbanyak, 9 siswa. Listening paling sedikit 5 siswa, artinya siswa cukup banyak yang mulai meningkatkan dalam speaking dan writing. Nilai 80 sampai 89. Semua keterampilan, speaking, reading, writing atau relatif sama, sekitar 8 siswa. Ini menunjukkan adanya pencapaian yang seimbang pada level ini. Pertama, nilai 90 sampai 100. Listening lebih unggul, 6 siswa. 3 keterampilan lainnya speaking, reading, writing sama-sama rendah, 3 siswa. Menunjukkan bahwa hanya sedikit siswa yang mencapai nilai tertinggi di speaking, reading, dan writing. Baik, di sini kita bisa mengambil kesimpulan banyak siswa yang mengalami kesulitan di listening, kurang lebih 69, tetapi juga ada yang unggul di nilai tertinggi 90 sampai 100. Keterampilan speaking dalam writing menunjukkan perkembangan yang baik di rentang nilai 70 sampai 89.
Oke baik, sekarang kita masuk di materi kedua tentang mendeskripsikan karakteristik big data. Big data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola, diproses, atau dianalisis dengan menggunakan metode tradisional. Untuk memahami big data, kita perlu mengenali karakteristik utamanya yang sering disebut dengan 5V. Yang pertama itu volume. Volume mengacu pada jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan setiap detik. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, dan transaksi bisnis, dan banyak lagi. Contoh setiap hari, platform media sosial seperti Facebook dan Twitter menghasilkan terabits data dari interaksi pengguna, posting, dan komentar. Velocity atau kecepatan. Velocity merujuk pada kecepatan di mana data dihasilkan dan diproses. Dalam dunia yang terhubung saat ini, data dihasilkan dengan sangat cepat dan organisasi perlu mampu memproses data tersebut secara real time atau hampir real time. Contoh, data transaksi keuangan yang terjadi dalam hitungan detik di bank atau data sensor yang dikumpulkan dari perangkat Internet of Things yang memerlukan analisis segera. Variasi Variasi mengacu pada berbagai jenis data yang ada, baik terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur. Data dapat berupa teks, gambar, video, audio, dan banyak format lainnya. Contoh data yang dihasilkan dari survei terstruktur, postingan media sosial, dan tidak terstruktur, dan log server semi-terstruktur. Kebenaran. Veracity atau kebenaran berkaitan dengan kualitas dan keakuratan data. Dalam big data, data seringkali tidak konsisten, tidak lengkap, atau tidak akurat, sehingga penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dapat dipercaya. Contohnya seperti data yang diambil dari berbagai sumber mungkin memiliki kesalahan atau bias, sehingga perlu dilakukan pembersihan dan validasi sebelum analisis. Yang berikut adalah tentang value atau nilai. Value merujuk pada nilai yang dapat dihasilkan dari analisis data. Big data harus memberikan wawasan yang berharga dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Contohnya seperti analisis data pelanggan dapat membantu perusahaan memahami perilaku konsumen, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Selain 5V, ada beberapa karakteristik tambahan yang juga penting untuk dipertimbangkan dalam konteks big data. Yang pertama itu variability atau variabilitas. Variability mengacu pada fluktuasi dalam data yang dihasilkan. Data tidak selalu konsisten dan dapat berubah dalam pola, kecepatan, dan format. Variabilitas ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam perilaku pengguna, tren pasar, atau kondisi lingkungan. Contohnya itu seperti data musiman. Misalnya penjualan produk tertentu mungkin meningkat selama musim liburan, tetapi menurun di luar musim. Variabilitas ini perlu dipertimbangkan dalam analisis untuk membuat prediksi yang akurat. Kedua, perubahan perilaku pengguna. Dalam platform media sosial, perilaku pengguna dapat berubah dengan cepat, seperti saat terjadi peristiwa viral, data yang dihasilkan selama periode tersebut mungkin sangat berbeda dari data yang dihasilkan pada waktu biasa. Tantangannya, variabilitas dapat menyulitkan analisis karena data yang tidak konsisten, dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem yang dapat menangani fluktuasi ini dan memberikan konteks yang tepat untuk data yang dianalisis. Yang kedua itu complexity atau kompleksitas. Complexity menggambarkan tantangan dalam mengelola dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan format. Dalam ekosistem big data, data dapat berasal dari berbagai sumber seperti sensor, perangkat IoT, media sosial, dan database tradisional. Setiap sumber data mungkin memiliki struktur dan format yang berbeda yang membuat integrasi dan analisis menjadi lebih rumit. Contoh integrasi data menggabungkan data dari sistem
ERP atau Enterprise Resource Planning, CRM atau Customer Relationship Management, dan data eksternal seperti data pasar atau data cuaca memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana data tersebut saling berhubungan. Kedua, data tidak terstruktur. Data yang tidak terstruktur seperti teks dari media sosial atau video memerlukan teknik analisis yang berbeda dibandingkan dengan data terstruktur seperti angka dalam spreadsheet. Tantangannya, kompleksitas ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pengolahan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Organisasi perlu memiliki alat dan teknologi yang tepat untuk mengelola kompleksitas ini, seperti platform big data yang mampu mengintegrasikan dan menganalisis data dari berbagai sumber secara efisien. Dari materi di atas, di sini kita mengambil kesimpulannya, big data merupakan fenomena yang semakin penting dalam dunia yang didorong oleh data saat ini. Karakteristik utama big data yang dikenal sebagai 5V, volume, velocity, variety, dan value, menunjukkan kompleksitas dan berpotensi besar yang dimiliki oleh data dalam jumlah besar. Volume menggambarkan besarnya data yang dihasilkan, sementara velocity menekankan kecepatan di mana data tersebut dihasilkan dan perlu diproses. Variety menunjukkan beragam jenis data yang ada, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Veracity menyoroti pentingnya kualitas dan keakuratan data, dan value menekankan bahwa data harus memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan. Selain itu, karakteristik tambahan seperti variability dan complexity juga memainkan peran penting dalam pengelolaan big data. Variabilitas menunjukkan fluktuasi dalam data yang dapat mempengaruhi analisis, sedangkan kompleksitas menggambarkan tantangan dalam mengintegrasikan dan mengelola data dari berbagai sumber dan format. Dengan memahami dan mengatasi karakteristik ini, organisasi dapat lebih efektif dalam memanfaatkan big data untuk mendapatkan wawasan yang mendalam, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi, alat analisis, dan strategi yang tepat sangat penting untuk memaksimalkan potensi big data dalam mencapai tujuan bisnis. Terima kasih telah menonton video tutorial saya tentang visualisasi data dalam organisasi dan karakteristik big data. Semoga informasi yang kami bagikan dapat membantu Anda dalam meningkatkan kinerja organisasi. Saya harap tutorial ini dapat membantu teman-teman semua memahami lebih lanjut tentang visualisasi data dan big data. Jangan lupa untuk subscribe dan like video kami jika Anda merasa video ini bermanfaat. Terima kasih.